Baiklah, bertemu lagi dengan saya, Muledi Hasan. Kali ini saya ingin membahas tentang pengendalian pikiran agar mencapai perasaan yang tenang. Itu. Saya ulangi lagi, pengendalian pikiran agar mencapai ketenangan perasaan. Kita sering dalam kehidupan ini diganggu oleh pikiran-pikiran yang justru membuat perasaan kita yang semestinya tenang menjadi tidak tenang. Oke. Oleh karena itu, kita awali dulu pembicaraan ini dengan memahami apa itu pikiran. Kita sering menggunakan kata pikiran, tetapi apakah kita betul-betul tahu apa itu yang dimaksud dengan pikiran? Ya. Kalau kita teliti ke dalam diri kita pikirkan secara seksama, ternyata pikiran itu adalah akumulasi dari informasi demi informasi yang diinstal di otak. Nah, otaklah tempat menginstal pikiran itu. Karena nggak mungkin pikiran itu bisa diinstal di dengkul, ya. Karena ini sering jadi guyonan, ya. Otak kosong itu dikatakan orang yang naruh otaknya di dengkul. Nggak mungkin. Nah, karena di otak itu yang terdiri dari lemak dan ditumbuhi oleh saraf-saraf nerves, ya, yang halus-halus. Nah, disitulah informasi yang berdasarkan pengalaman disimpan. Nah, jadi sekali lagi, pikiran adalah akumulasi dari informasi-informasi yang disimpan di dalam otak sehingga menjadi pengetahuan atau memori. Ya. Nah, keadaan pikiran itu karena dia tidak terikat dalam bentuk fisik, ya, maka dia seakan-akan bisa melintasi masa lalu, sekarang dan akan datang. Dia bisa melewati itu, ya, seakan-akan, ya. Padahal yang terjadi adalah ketika kita teringat sesuatu yang terjadi pada masa lalu atau membayangkan sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang, yang semuanya kita lakukan pada saat ini. Nah, bisa saja sesuatu yang teringat itu, yang kejadiannya sudah berlalu, ketika teringat sekarang, ya, itu bisa saja merusak suasana perasaan kita saat ini. Itu. Agar konkret, saya berikan contoh. Ya. Pada masa lalu misalnya, saya dipinjami orang sejumlah uang, dan uang itu cukup banyak, ya. Sekalipun kejadiannya katakanlah 20 tahun yang lalu. Nah, ketika pikiran itu timbul, melintas pada saat ini, kemudian saya berikan energi kepada pikiran tersebut, ya, yang terjadi adalah saya akan berpikir, ya, karena memberikan energi ke lintasan tadi. Coba, ya, kalau uang yang dipinjamkan orang itu 20 tahun yang lalu, yang jumlahnya besar, dan dia bayar, kemudian saya belikan tanah, ya, setelah 20 tahun tentu saja harga tanah itu mahal. Tapi sayang, uang itu tidak dibayar sampai saat ini. Nah, ya, pada saat ini, karena lintasan pikiran tadi, suasana hati saya atau perasaan saya yang semestinya tenang itu terganggu dengan lintasan pikiran tadi, yang karena saya memberikan energi kepada pikiran itu. Lain halnya kalau pikiran itu muncul atau melintas, saya tepis, saya tidak hiraukan, ya, karena saya yang mengendalikan pikiran itu, maka suasana hati yang atau perasaan yang tidak menyenangkan itu tidak akan terjadi. Ya.
Hal yang sama juga demikian terhadap masa yang akan lalu, yang akan datang, atau masa yang kita prediksi yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Ya, saya gunakan kata prediksi karena yang akan datang itu hanya harapan. Ya, kalau terukur itu bisa dikatakan harapan. Ya, saya menanam cabai misalnya, ya, maka ada harapan pada masa yang akan datang saya akan memanen cabai itu. Tetapi belum dipanen karena namanya belum. Ya, prediksi. Kalau tidak terukur maka itu disebut hayalan. Nah, jadi hayalan adalah memikirkan hal-hal yang belum terjadi dan tidak terukur. Nah ini, jadi pikiran yang sifatnya liar tadi, yang seakan-akan saya katakan bisa melintasi masa lalu, ya, bisa menyeberang ke masa akan datang, jika tidak dikendalikan dapat menyebabkan gangguan pada perasaan. Nah, dari pikiran dia turun menjadi perasaan. Nah ini, bagaimana cara mengendalikannya? Nah, kata kuncinya kita harus tahu. Pertama, ingat, pikiran tersebut adalah pikiranku. Artinya apa? Pikiran kepunyaan aku. Aku bukan pikiran. Pikiran kepunyaanku. Nah, kalau kita sudah menyadari bahwa itu adalah pikiranku, maka aku dong yang mengendalikan pikiran itu, bukan sebaliknya. Ya, karena lalai kita memberikan energi tadi kepada pikiran, maka pikiran, ya, membawa kita kepada suasana-suasana yang semuanya itu fake, palsu, karena dia hanya dalam bentuk-bentuk memori yang diaktifkan, ya, dan itu ternyata tidak ada. Nah, akibatnya apa? Energi yang kita berikan kepada pikiran itu bisa menyerang balik ke kita. Itulah yang merusak suasana perasaan tadi. Jadi saya ulangi lagi, kuncinya adalah kita menyadari pikiran adalah pikiranku, maka akulah yang mengendalikan pikiran itu. Saya ambil contoh agar lebih mudah. Kalau kita umpamakan pikiran itu ibarat kendaraan roda 2, motor, ya. Kita naik motor. Kalau kita sadar bahwa motor itu adalah motorku, maka aku yang mengendalikan motor itu. Tetapi ketika kita lalai, ya, kita lengah, lalai itu lengah atau lupa, bukan mustahil motor itu yang mengendalikan kita. Akibatnya apa? Masuk siring, masuk got, atau nabrak. Nah ini dia, ya. Jadi pikiran dapat saja kena kelalaian menyerang balik, akhirnya mengacaukan suasana perasaan kita. Ini yang saya ingin jelaskan. Ya, jadi saya simpulkan bahwa pikiran yang tidak terkendali dapat mengganggu perasaan. Ya. Nah, contoh tadi saya katakan orang yang minjam uang saya pada 20 tahun yang lalu yang tidak bayar, yang kejadiannya semestinya sudah terlupakan, ketika melintas kemudian diberi energi akan merusak, ya, perasaan saya itu. Merasa rugi, merasa wah mungkin ya, kalau diberi makin banyak energi diberikan makin menyerang, makin dahsyat. Nah, selain lintasan pikiran itu, ini tambahan, ya, ada kalanya seseorang yang datang kepada kita bisa saja mengingatkan kita pada seseorang, ya. Misalnya orang itu teman dekat kita, katakanlah pacar misalnya. Seseorang datang menanyakan tentang dia, ya. Mungkin maksudnya baik, ingin berbasa-basi. Tetapi ketika kita menanggapinya karena teguran, sapaan orang yang mengingatkan kita tentang sahabat kita atau pacar kita itu yang sudah meninggal, ya, itu bisa saja menyerang perasaan kita. Nah,
Kalau pikiran tidak dikendalikan, maka mungkin saja kita akan marah pada orang itu. Namun kalau kita mengendalikan pikiran, mungkin ya kita akan berpikir positif bahwa dia bermaksud baik, ya, berbahasa basi dan sebagainya. Nah, lain halnya kalau kita tahu suasana dia melakukan itu berulang-ulang dan tujuannya kita bisa prediksi, ya, memang sengaja untuk merusak perasaan kita, itu lain halnya. Tetapi mungkin ya untuk kalau sekali dua kali kita maafkan supaya ucapannya tadi tidak membawa kita larut terbawa oleh pikiran yang akhirnya merusak perasaan. Nah, jadi arti apa? Tambahannya adalah bahwa tidak saja lintasan pikiran yang timbul, tapi juga bisa dipicu, trigger ya dari orang lain yang mungkin tidak bermaksud untuk melukai perasaan, tetapi juga karena kelalaian kita mengendalikan pikiran dapat menyebabkan gangguan juga pada pikiran kita. Demikian saja ulasan singkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.